Selamat siang, Bangga. Kami dari kelompok 5 HCI kelas F ingin mempresentasikan hasil revamp aplikasi Real Budget kami. Namun sebelum mempresentasikan, perkenalkan nama aku Caroline Sandra. Nama aku Jessica Khairin. Nama aku Lisha Kalista. Nama saya Muhammad Syarifki Fauzan. Nama saya Dulur Nusantara. Oke, dan selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi kita. Oke, jadi ini tampilan aplikasi budgetingnya. Jadi awal-awal itu bakal muncul logonya seperti ini dan bakal langsung ke halaman login. Yang pertama kita bisa ada enter email dan password, bisa langsung diisi aja. Pertama kita harus sign up dulu. Nah, setelah sign up dia ada enter full name, email, telepon, dan bisa masukkan password. Dan di sini ada personality-nya. Bisa langsung diisi aja. Setelah diisi, ini juga bisa lihat untuk lihat passwordnya. Setelah itu bisa langsung buat create account. Oke, selanjutnya bisa langsung start, bisa masukin login yang akun yang di sign up tadi. Ini bisa lihat passwordnya juga, langsung sign in. Nah, di sini karena passwordnya salah bisa forget password, bisa masukin email, langsung reset linknya, masukin kode OTP, diisi dulu, lalu verify, masukin password baru, bisa melihat isi passwordnya, ya. Habis itu bisa update password dan balik lagi ke login. Selanjutnya masukin lagi akunnya yang di reset password tadi, bisa di remember me dan sign in. Yang selanjutnya setelah bikin akun, akan masuk ke dalam aplikasinya, langsung create budget, masukin total income yang mau dimasukin. Ini contohnya 6.300.000, continue, terus kita bakal masukin emergency funds-nya yang bakal paten. Lanjut, terus kita bisa masukin alokasi envelope-nya, dan emergency funds-nya ini paten nggak bisa diubah ya, di alokasinya, di envelope-nya. Dicontohin, masukin, dan Oke, di sini udah masuk ke main page buat envelope-nya. Nah, tadi kan udah disuruh masukin untuk emergency funds mau seberapa banyak. Dan di sini mungkin aku mau contohin emergency funds itu digunakan untuk apa dan bagaimana. Di sini aku klik envelope food yang dimana budget itu 1 juta dan udah terpakai habis sebanyak 1 juta. Tapi coba kita add transaction, nih misal Obironi Gudang sebesar 200.000. Nah, kalau misalnya kita mau add, nanti dia bakal muncul pop-up yang ngasih tahu kalau envelope food is out of budget. Terus ditawarin, would you like to use emergency funds for this transaction? Kita klik continue, lalu udah langsung otomatis masuk ke emergency funds-nya. Yang di sini, di paling bawah. Nah, nanti ada keterangannya dari envelope apa. Ini dari food sebesar 200.000. Nah, detailnya bisa kita lihat juga di sini, dipakai sebesar 200.000 untuk di Obihiro Nikudon, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke main page-nya. Nah, di sini kita bakal next ke bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini kita bisa lihat summary-nya dulu di sini. Bulan Mei itu udah terpakai berapa dan masih ada sisa berapa dan sebanyak apa budget source yang kita dapat di bulan Mei, seperti itu. Terus di sini kita buka envelope food. Nah, di sini kita ada opsi untuk edit envelope, move envelope, dan delete envelope. Kita edit envelope dulu. Nanti bisa klik mau ikonnya mana. Tapi kita pakai icon ini, bisa ganti nama juga dari food jadi makanan dan bisa naikin budgetnya juga seperti itu. Nah nanti udah keganti jadi makanan dan ikonnya itu yang kuning, yang dimana tadi hijau, budgetnya juga udah bertambah. Nah, habis itu sekarang kita balik lagi dan ke envelope transportation. Nah, di envelope transportation ini aku mau contohin untuk move envelope-nya. Nah, di sini move envelope itu misalnya aku pindahin ke envelope education, nanti bakal muncul kayak pop-up seperti ini, transportation sebesar budget envelope tersebut mau dipindahin ke education. Dan kita pindahin, lalu sudah otomatis langsung ke pindah ke envelope yang education. Di sini ada envelope transportation-nya di atas transactions di education. Dan juga kita bisa lihat detailnya, ada spend-nya udah berapa di transportation dan remaining-nya. Seperti itu. Lalu kembali lagi ke main envelope-nya, lalu kita ke entertainment. Nah, di entertainment ini aku mau contohin untuk delete envelope-nya. Kalau misalnya delete, nanti akan muncul pop-up juga seperti ini, seperti konfirmasi ulang, lalu klik delete. Bakal ditanya lagi sekali lagi, kayak, are you sure you want to delete this envelope? Dan pilih yes, I'm sure. Habis itu udah ke delete, dan di main page-nya udah nggak ada. Tadi kan entertainment itu ada di tengah-tengah makanan dan education. Oke, tadi udah dicontohin mengenai edit, move, delete envelope, dan sekarang aku mau contohin mengenai edit, move, delete transaction. Jadi kita ke envelope food lagi. Oke, di envelope makanan ini sekarang mau add transaction. Lalu ini udah ada transaction name-nya dan juga amount-nya. Oke, kita klik OK. Habis itu udah muncul di sini ada McDonald's sebesar 55.000. Nah, di sini aku mau contohin untuk edit transaction yang dimana harus klik icon ini dulu, lalu nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ada opsi untuk edit, move, sama delete. Kita edit dulu yang pertama. Edit ini aku mau ganti dari McDonald's 55.000 jadi 60.000 dan namanya jadi KFC. Gitu. Oke, ini udah aku ganti. Jadinya nanti di transaction list-nya akan muncul KFC sebesar 60.000. Habis itu sekarang aku mau move transaction KFC ini. Sama kayak yang tadi kita klik icon ini dulu, lalu pilih move. Dan di sini kita bisa pilih mau move-nya ke envelope yang mana aja, tapi di sini kita pindahinnya ke envelope pets. Nanti sama akan muncul pop-up kayak gini juga. Kalau transaksi KFC ini dari makanan akan dipindah ke pets. Kita kalau udah yakin kita klik move, lalu dia akan otomatis ke move ke envelope pets-nya. Sini kita lihat. Nah, di sini ada KFC sebesar 60.000. Lalu sekarang aku mau contoh yang terakhir yaitu delete transaction-nya. Nah, KFC ini mau aku delete. Sama kayak yang tadi kita klik dulu icon kecil lalu akan muncul ini dan diklik yang delete transaction. Habis itu bakal muncul konfirmasi ulang untuk delete-nya. Karena sekali di delete itu nggak bisa dikembaliin lagi. Jadi di sini delete. Habis itu bakal ditanya sekali lagi, are you sure you want to delete this transaction? Habis itu kita pilih yes, I'm sure. Habis itu udah akan hilang dari ads-nya. Jadi nanti transaction historinya juga akan berkurang di summary-nya juga. Kayak di summary ini udah nggak ada envelope entertainment dan envelope transport itu masuk di education. Seperti itu.
Oke, selanjutnya misalnya kita mau masuk ke bulan yang baru dan kita belum alokasi sama sekali. Jadi kalau misalnya mau lanjut ke bulan Juni, dia bakal ada pertanyaan apakah kita mau carry over budget kita atau enggak. Jadi maksudnya adalah budget kita di bulan sebelumnya, yaitu di sini adalah bulan Mei, akan ditransfer ke bulan Juni. Kalau misalnya kita pilih, nah nanti di sini bakal ada summary-nya, envelope apa aja yang masih ada sisanya dan sisanya itu berapa, akan di list semua dan juga bisa dilihat di sini totalnya berapa. Setelah itu kita bisa carry over, nanti akan ada konfirmasinya kalau misalnya carry over ini berhasil. Lalu setelah itu kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bakal ditanya soal si income ini lagi. Nah, apakah income kita sama seperti bulan sebelumnya? Kalau misalnya iya, berarti kita bisa langsung aja pakai income-nya. Tapi kalau misalnya enggak, kita akan kembali ke page di awal banget yang sudah dijelasin sebelumnya mengenai pertanyaan income. Yang ini. Oke, tapi kalau misalnya kita pakai income yang sama, let's say kita pakai income yang sama untuk bulan berikutnya, kita bisa pencet aja, nanti dia akan tanya apakah alokasinya juga mau pakai yang sama kayak bulan kemarin. Nah, di sini kita pilih yang sama aja. Kalau misalnya enggak, nanti dia akan kembali ke page yang di awal lagi tadi. Nah, kalau misalnya kita pilih apply allocation yang sama kayak bulan kemarin, nanti dia langsung otomatis muncul seperti ini. Terus di sini bisa dilihat juga summary-nya dan juga totalnya ini ada sebanyak 2.440 yang dari tadi yang carry over dari bulan sebelumnya dan juga income bulanan yang sama kayak bulan kemarin yaitu 6,3 sehingga totalnya untuk bulan ini kita punya 8.740. Setelah itu kalau misalnya kita mau tambah envelope-nya. Kalau misalnya kita mau tambah envelope nanti dia bakal munculin satu envelope yang masih kosong. Nah, di sini kita bisa pilih icon yang udah ada disediain dari si aplikasinya. Misalnya yang ini atau yang ini terserah aja. Misalnya kita pilih yang buku ini, terus nanti kita tinggal masukin, oke ini books dengan amount-nya segini, nanti tinggal kita save, terus kalau misalnya ada confirm done, kita done, nanti akan muncul envelope yang baru di sini. Di sebelum emergency fund, karena emergency fund ini sifatnya paten dari aplikasi, nggak bisa diubah. Oke, selanjutnya lanjut ke page sinkronisasi bank. Nah, di sini ada beberapa pilihan bank. Kita bisa misalkan pilih BCA, bisa continue, di sini ada connect BCA securely, bisa continue ya. Kita bisa masukin account number kita, bisa lihat passwordnya, kita bisa langsung continue, bisa masukin kode OTP-nya, selanjutnya continue lagi, dan akan tunggu selanjutnya, dan ke connect, bisa lanjut continue. Nah, selanjutnya akan muncul halaman page bank sinkronisasi review. Oke, selanjutnya di bank sinkronisasi review ini, kalau misalkan transaksinya belum di-review akan muncul seperti ini. Bisa kita review. Nah, ini misalkan food, bisa lanjut continue, dan bisa kita lanjut continue juga. Nah, itu yang tadi itu sudah tersinkronisasi. Bisa kita lihat di envelope sini. Nah, yang di food sini sudah tersinkronisasi ya. Nah, yang tadi GoFood sudah masuk. Oke. Lanjut ke page analitik kita bisa melihat pengeluaran kita per kategori dan entertainment, food, pets, health, transportation, education, housing, dan emergency. Kita bisa lihat per week, per month, dan per year. Kita juga bisa melihat per kategori spending progress-nya, udah berapa yang kita keluarkan di per kategorinya, dan kita bisa lihat juga overall budget progress. Kita bisa lihat pengeluaran kita untuk ini contohnya per tahun sisa berapa dan yang sudah kita keluarkan itu berapa. Kita bisa lihat ke month, ke Mei ini transaksi terbarunya. Kita bisa juga lihat kategori spending progress-nya, dan ada di Juni 1 envelope yang dipindah dari bulan Mei ke Juni, jadi hanya ada satu transaksi yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya masuk ke transaksi. Ini dia tampilan transaksinya kayak gini. Terus kalau misalnya titik 2-nya dipencet, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa diedit. Contoh, diganti tanggalnya, tanggal 5, jamnya, payment methodnya diganti. Save. Dia akan muncul seperti ini. Dia akan pindah ke 5 Mei ini. Transaksinya juga bisa difilter sesuai dengan income dan expire. Seperti ini. Selanjutnya kalau misalnya kita per hari, dia akan muncul seperti ini. Ada total income per harinya 600.000, expense-nya 25 dan totalnya itu 575. Untuk tampilan per minggunya akan seperti ini. Per bulan seperti ini. Ini kalendernya ini total balance dari pengeluaran dan pemasukannya. Dan Juni ini yang tadi sudah dipindahkan berdasarkan Sync Bank. Oke, selanjutnya setelah dari transaksi kita juga bisa ke account. Di sini kita bisa lihat profile kita dan juga beberapa setting-setting yang lain. Nah, di sini untuk profile sendiri akan ditampilin username-nya kita sama ID. Lalu profile bisa dipencet untuk lihat lebih lanjutnya. Untuk ID ini sendiri dia otomatis dari aplikasi jadi emang nggak bisa diganti. Jadi di personal information di sini kita bisa lihat ada username, ada email sama phone number. Sama kita bisa ganti untuk password. Kalau misalnya mau ganti username dan yang lain kita bisa pencet aja. Misalnya di sini aku mau ganti jadi nama depan doang. Lalu tinggal aku save, nanti dia akan keganti. Terus untuk email juga sama.
kalau misalnya mau diganti. Sedangkan untuk password nanti dia akan pindah ke page berikutnya. Di sini misalnya aku masukin current passwordnya untuk masukin new password. Lalu setelah itu akan diupdate. Oke, jadi setelah kita edit username, email, password, dan segala macam yang kita mau, kita bisa back. Nanti di sini udah keubah. Kayak yang ini namanya juga udah keubah. Terus di sini kita juga bisa lihat account status. Jadi kayak statusnya udah verify apa belum, terus member sejak kapan, dan statusnya aktif. Terus aktivitasnya kayak kita login dari mana, device yang kita pakai apa, last password update, dan lain sebagainya itu bisa dilihat juga. Lalu selain itu kita juga bisa ganti untuk foto profile di sini. Jadi bisa ganti dari pilih dari galeri ataupun ambil foto dan juga bisa hapus foto saat ini. Gitu. Setelah itu kita balik. Nah, di sini juga udah keganti untuk namanya. Nah, di sini aku akan mulai jelasin untuk setting-setting lainnya. Di sini kita juga bisa tambahin teman. Jadi kita bisa copy linknya kita lalu bisa kita kirimin. Terus ada frequently asked question juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyain orang kalau misalnya pakai aplikasi ini, dan juga bisa disortir antara banking ataupun soal budget kayak gitu. Nanti kita bisa pilih kalau misalnya kita mau jawabannya, kita bisa drop down aja karena ini sistemnya drop down. Terus kita bisa balik. Terus kita bisa ganti untuk language-nya. Jadi di sini kalau misalnya contoh aku mau ganti ke bahasa Indonesia, nanti dia akan loading sebentar dan akan keganti. Setelah itu kita juga bisa ganti untuk kurensinya. Jadi di sini misalnya aku mau ganti ke sini, nanti dia bakal ada konfirmasi yang nanyain karena ini adalah hal yang perlu konfirmasi dulu sebelum benar-benar terjadi. Tuh, terus kita cancel. Lalu di sini kita juga bisa tambahin reminder. Jadi misalnya mau nambahin reminder untuk masukin ataupun untuk review suatu transaksi, kita bisa namain nama remindernya. Terus untuk frekuensinya juga bisa dipilih, untuk tanggalnya juga bisa. Selain itu waktunya atau jamnya juga bisa. Terus kalau misalnya sudah oke, kita bisa klik dan juga akan muncul reminder di sini. Setelah itu kita bisa ekspor data juga. Jadi ini data transaksi kita selama sebulan. Di sini bisa dilihat start date-nya tiap awal bulan. Itu bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel. Terus kita juga bisa ganti untuk format angkanya. Di sini bisa dilihat formatnya, dan format yang kita pakai adalah yang ini. Makanya dari awal aplikasi kita pakai format yang sama. Terus di sini udah automatically backup data. Terus ada data sharing juga. Jadi kita bisa pakai data sharing ini untuk sharing dengan orang yang lain. Dan juga di sini ada penjelasannya. Kita bisa generate dan juga kirim link invitation code-nya kita. Seperti itu. Sini bisa di scroll turun. Oke, selanjutnya ada emergency fund. Jadi ini adalah paten dari si aplikasinya, di mana uang yang kita alokasikan untuk emergency fund ini tuh bisa kita ganti sesuka maunya kita di setting ini. Jadi misalnya mau diganti jadi 1 juta yang awalnya 800, itu bisa, nanti kita continue, nanti dia udah langsung keganti. Kalau misalnya dicek di envelope, dia akan keganti jadi 1 juta untuk bulan tersebut. Terus kita juga bisa lihat privacy policy-nya aplikasi ini. Selain itu juga bisa lihat terms and condition-nya. Selain itu tentang aplikasinya sendiri, yaitu real budget dengan versinya itu versi keberapa, dan yang terakhir kita bisa kasih feedback sini. Dan juga di bagian akhir di sini kita juga bisa lihat versinya. Sudah segitu saja dari aplikasi kami, yaitu Revamp. Terima kasih.